Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara siap untuk memuji memuliakan Tuhan malam hari ini? Kalau saya melihat bangku-bangku yang biasanya rapat, tapi sekarang justru renggang. Kalau saya melihat apa itu slogan-slogan di medsos, katanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang justru kalau bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Justru terbalik ya dunia ini. Tapi saya percaya pada malam hari ini, kasih Allah yang akan menyatukan kita semua, ya. Kita akan memuji, membesarkan Tuhan pada saat hari ini, menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan, ada penghiburan, karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dan saya percaya kalau saudara benar-benar mau memberikan waktu bagi Tuhan, saudara akan pulang dengan membawa berkat pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini saat yang indah untuk kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Biar kita mau memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Nyanyikan pujian ini dengan satu kerinduan. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, nikmati dan indahnya hadirat-Mu. Nyanyikan sekali lagi, sangat indah, sangat indah. Berhadapan denganmu, biar kita memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari saudara saya bangkit berdiri.
banyak kelalaian kekurangan sepanjang hari. Basuh kami dengan darah-Mu, agar kami layak menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Dari awal ibadah ini sampai pada selesai nanti, pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu. Anak-anak-Mu masih dalam perjalanan, bahkan mereka dengan selamat di tempat ini, kami bersama bersyukur kepada Tuhan. Dan segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, intimidasi kuasa kegelapan, niat jahat orang, dihancurkan di dalam nama Yesus. Berbelas kasihanlah Tuhan, izinkan kami duduk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau menikmati kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Bukan buat kuat gagah kita kalau kita boleh hadir, kita boleh beribadah pada malam hari ini. Tapi ini semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena kasih Allah. Oleh sebab itu kita mau bersuka cita, mau bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan. Saudara, bersuka cita pada malam ini. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan pada malam hari ini. Haleluya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Hari
kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh terhindar dari apa yang dinamakan wabah yang sedang melanda di negeri ini, COVID-19. Bukan karena saudara kuat, banyak minum vitamin, obat-obatan segala macam, apapun yang saudara coba untuk memperkuat stamina saudara, tapi itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kita nyanyikan pujian ini dan kita puji Dia. Ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku.
kami memuji-muji Tuhan. Tidak berhenti kebaikan-Mu boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian kami naikkan untuk-Mu Bapa. Kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan hati kami, biarlah mendapat jawaban melalui firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Urapan dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian kehidupan hamba dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa pemeliharaan Tuhan ya. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan kecewakan kita. Itu sebabnya biarlah di hari-hari ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih berkenan tentunya kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 35 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedangkan atau COVID-19 yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tentunya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ini Tuhan tidak akan memisahkan Dia, Allah, dengan kita. Kasihnya itu selalu diberikan secara cuma-cuma. Cuman ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita, yaitu kita sendiri. Kita sendiri yang dapat memisahkan kasih Tuhan yang luar biasa itu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan selamanya mengasihi saudara dan saya. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mau hujan, mau panas, mau pagi, sore, malam, mau ada apapun gempa bumi atau apapun penyakit apapun, kasih Tuhan tetap ada. Dapat kita nikmati, bukan hanya dapat kita bicarakan, dapat kita katakan kasih Tuhan, tidak. Kita nyanyikan kasih Tuhan, tidak. Tapi itu dapat kita rasakan, dapat kita nikmati. Saudara percaya ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa baik. Tuhan menggendong kita, memberi pengharapan kepada kita akan masa depan yang cemerlang tentunya. Memberi kekuatan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan duka, Dia ada bersama dengan kita. Jadi tidak ada alasan buat saudara dan saya untuk takut, untuk saudara dan saya khawatir menjalani hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan penyakit. Tidak ada alasan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mau menjaga kita, memelihara kita, menguatkan kita, memampukan kita. Luar biasa ya. Dia mau memampukan kita menjalani hari-hari yang sulit. Saat-saat ini, di mana kita tahu firman Tuhan katakan, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Sudah siapkah kita? Saya berharap kita semua siap ya. Kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam Mazmur 117 dikatakan begini. Kasihnya, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan hebat. Ini bukan asal ngomong hebat,
tapi saya sendiri sudah merasakan, dan saya percaya Bapak Ibu pun sudah pernah merasakan hebatnya, dahsyatnya kuasa Tuhan. Hebatnya, dahsyatnya kasih Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia karena memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita takuti? Tidak ada. Selama hati kita berpaut dengan Tuhan, kehidupan kita benar di mata Tuhan, tidak ada alasan untuk takut menjalani kehidupan ini. Apapun yang ada di hadapan kita, kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut apapun itu. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan, siapakah lawan kita? Tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Pastikan itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Lanjut ke pasal 118. Katakan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan. Selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Ucapan syukur itu adalah bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bukankah kebaikan Tuhan yang kita nikmati hari-hari ini? Kebaikan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan. Bukan karena kita banyak uang bisa beli obat, bisa ini, bisa itu, bisa itu. Bukan. Tapi karena kebaikan Tuhan. Dia pelihara anak-anaknya yang setia. Setia. Yang takut Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dia berlaku baik pada kita semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada batas. Selama-lamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Senang Bapak Ibu sekalian mengikuti Yesus. Luar biasa. Kita adalah anak-anak yang luar biasa. Kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Berharga sangat di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan kita tidak ambil pusing, masa bodoh dengan kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan menyesal. Kita akan menyesal kalau kita berperilaku demikian. Tetapi lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan apa yang kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan terpancar dari kehidupan kita. Melalui perkataan, perbuatan kita, pandangan mata kita pun harus baik. Orang melihat kita, bertemu kita, bertatapan mata dengan kita, mereka merasa teduh. Mereka merasa senang, tenang. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu harus terpancar dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita ke gereja bukan asal karena kita memenuhi orang Kristen setiap minggu harus ke gereja. Bukan, tetapi kita harus berubah. Kehidupan kita harus menjadi lebih baik. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya datang ke gereja, menyanyi, berdoa, memuji-muji Tuhan. Itu saja mendengarkan firman, that's it, and go home, pulang ke rumah. Dan sudah itu saja. Tidak. Tetapi orang lain melihat Tuhan besar dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita buktikan. Sekarang ini di mana Tuhan sebentar lagi akan datang. Dia akan melihat, benarkah kita anak-anak Tuhan? Benarkah kita berperilaku seperti yang Tuhan inginkan? Siapkah kita menghadap Tuhan? Harus kita kerjakan sekarang. Kerjakan keselamatanmu, artinya berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Menjamin keselamatan kita untuk dapat bertemu muka dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Kalau kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan berhutang kepada kita.
Dan firman katakan Tuhan tidak mau berhutang. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, menjadi masalah kita sebagai manusia, sulit kita menyelesaikannya, berat buat kita. Tapi kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berdusta dia. Allah tidak pernah berdusta. Dia adalah Allah yang setia. Setia pada dirinya, setia pada firman-Nya, setia pada janji-janjinya. Senang saudara memiliki Allah yang demikian. Luar biasa. Sampai hari ini, jatuh bangun dalam kita menjalani kehidupan kita, mengiring Tuhan. Kesulitan-kesulitan pasti ada, bukan? Dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, kesulitan-kesulitan. Bahkan kematian, kesakitan harus kita hadapi. Kita tidak bisa berdiam diri, karena hidup ini harus berjalan terus, bukan? Hidup ini harus berjalan terus. Ada kesakitan, ada kematian, ada kesusahan, ada masalah-masalah, tapi kita tidak bisa berdiam diri, karena kita hidup dan kita harus jalani kehidupan ini. Kita harus bergerak terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukankah demikian? Kita tidak bisa tinggal diam, sedih, gak bisa. Kita tidak bisa mengeluh, tidak bisa. Kita harus jalani, kita harus hadapi kehidupan ini. Dan kita harus keluar dari setiap permasalahan yang ada lebih dari seorang pemenang. Itu janji Tuhan. Menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan. Ya. Ada orang diberikan kesempatan hidup, tetapi suka-suka hidupnya. Dia tidak pikir Tuhan, dia tidak peduli hari esok. Hari ini saya senang, hari ini saya bahagia, that's it. Dia tidak pikir bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lebih dulu menyenangkan hati kita dengan janji-janjinya yang ya dan amin. Ini bukan janji-janji bohong, bukan janji-janji bokis, bukan. Ini kita sering bohong-bohong kecil, kan? Tuhan gak ada itu. Ya dan amin. Dia bilang dia pelihara kita, dia pelihara kita. Dia jaga kita, dia jaga kita. Kita kadang-kadang bersalah, tidak berkenan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan katakan tidak pernah berubah. Tetap dia mengasihi kita, tetap dia memberikan kesempatan kepada kita. Masalahnya adalah pada waktu dia memberi kesempatan kepada kita untuk hidup benar di hadapannya, sebelum kesempatan itu habis, kita sudah meninggalkan tempat ini, dunia ini. Itu yang sulit buat kita. Jadi jangan main-main dengan waktu. Ya, waktu yang diberikan Tuhan untuk kita dapat menikmati hidup di dunia ini, jangan main-main dengan waktu. Jangan main-main dengan waktu. Anytime we can go. Setiap saat kita bisa pergi. Pergi kemana? Ke surga atau ke neraka? Pergi, yang pasti pergi meninggalkan dunia ini. Itu pasti. Kemana kita itu urusan, bagaimana urusan saudara dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Masalah kecil bisa membuat kita jatuh. Ada kan pepatah bilang, batu besar kita bisa menghindari, tetapi kerikil kadang-kadang membuat kita jadi jatuh. Jadi jangan hal-hal yang kecil membuat kita tidak sampai ke surga. Amsal 8 ayat 17 katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi. Betulkah demikian? Coba mati sebentar ya. Amsal 8 ayat 17 berbunyi begini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi kita harus tekun, setia dan tekun. Bukan apakah kita tidak boleh menikmati dunia ini? Boleh, boleh sekali. Tetapi kita harus tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Mana yang bisa memberkati kita dan mana yang membawa kita kepada
penyesalan. Menikmati dunia ini boleh-boleh saja. Boleh saja. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus tahu, kita harus pastikan apakah ini akan membawa kita sampai ke surga, ataukah apakah ini yang membuat kita akan jatuh. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Kita adalah anak-anak raja, firman Tuhan katakan. Dan kita sebagai anak-anak raja, kita harus bersikap sebagai anak-anak raja. Tidak sembarangan, sana sini oke. Tidak. Kita harus lihat, ini perlu apa tidak. Ini pantas atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan. Kita harus bisa memilah-milah mana yang kita kerjakan dan mana yang sorry, saya tidak bisa mengerjakan ini. Bukan saya tidak mampu, tetapi Tuhan tidak berkenan. Ini bukan jalannya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya mudah, kelihatan gampang, easy, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, perhatikan, jangan sembarangan mengambil jalan di dalam menjalani kehidupan ini. Berhati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan sekarang belajar, jangan berbicara sembarangan, jangan berpikir-pikir yang negatif, yang sembarangan. Berbuat hal-hal yang sekarang, berbuat hal-hal yang berguna untuk Tuhan. Jangan buang-buang waktu for nothing. Buat gak ada perlunya. Buat segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu harus kita buat sekarang. Kita mengumpulkan supaya kita dapat suatu waktu, kita dapat mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan marah-marah, benci atau iri. Tidak ada lagi. Ini bukan zamannya. Ngiri karena dia begini. Ngiri karena dia diperhatikan. Saya nggak diperhatikan. Ngiri karena dia punya ini, dia punya itu, saya kok enggak. Tidak ada lagi. Anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang bersih, hati yang baik, hati yang penuh damai. Kalau orang datang kepada kita, mereka boleh merasakan damai itu. Mereka boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Bagi saudara dan saya, tidak ada lagi waktu untuk main-main. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saya sambung ke 1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara mengerti maksudnya orang yang mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah bukan hanya dari perkataan aku mengasihimu, aku mengasihi engkau Tuhan, bukan itu. Tapi mengasihi Allah artinya menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya kita mengasihi. Saya mengasihi suami saya dengar apa yang dia katakan, saya ikuti apa yang dia mau. Itu karena saya mengasihi dia. Contohnya, ya bukan? Kalau saya mengasihi orang itu, saya akan mengikuti apa maunya dia. Apa yang dia katakan saya dengar, saya lakukan. Demikian juga, kalau kita katakan kita mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tuh. Kenapa? Karena Allah melihat bagaimana kasih kita kepadanya. Bagaimana kita memperjuangkan untuk dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam dunia ini yang penuh dengan segala macam, yang bisa membingungkan kita, menggoyahkan hati kita untuk dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Betul saudara, tidak mudah kan? Firman Tuhan juga bilang, saya ingin berbuat baik, tetapi bagaimana dong yang jahat sudah ada lebih dulu. Saudara, itu bukan alasan di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin berbuat baik, saudara ingin berbuat baik menurut ukuran Tuhan ya,
bukan baik menurut ukuran manusia. Saudara ingin berbuat baik, menjalankan itu, saudara baru melangkah, jangan khawatir, Tuhan akan bersama dengan saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berlaku baik, menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak ada alasan, karena Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dia tahu kita sangat lemah, betul? Kita mau berbuat ini, tapi yang jahat sudah ada dulu. Gimana dong Tuhan? Itu alasan kita. No way. Kalau kita mau berbuat baik, jalan saja. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, jalan saja. Tuhan akan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Otomatis kan? Orang yang mengasihi Allah, Tuhan pasti kenal karena dia melakukan apa yang Tuhan mau. Mengasihi Allah dengan cara apa? Kasih-kasih barang, kasih-kasih ini? Tidak. Mengasihi Allah adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus hidup di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Menjalankan kehidupan ini sesuai dengan firman. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan rencana Tuhan atas kehidupan ini. Itu yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan. Kita senang bahagia dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tetapi apakah yang sudah kita buat Tuhan? Pertanyaan ini buat saudara juga dengan saya. Kita sudah buat apa buat Tuhan? Sementara Tuhan tidak saja setiap hari, setiap saat kebaikan Tuhan itu bisa kita nikmati. Benar atau tidak? Setiap saat Tuhan tidak tunggu hari esok. Setiap saat kita teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia selalu ada dengan kita. Jangan lupa, kita ada sekarang juga karena kemurahan Tuhan, bukan? Kita sehat sekarang ini, ada di sini beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa nyanyi-nyanyi, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita mau aja, bukan. Karena kebaikan Tuhan, kita mau berdiri menyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ke gereja dengan firman Tuhan juga, oh ya sudah. Nah begitu pasti, oh ayatnya saya hafal. Udah itu aja, bukan. Dengar firman Tuhan, tangkap apa ini? Apa maunya Tuhan? Apa maunya Tuhan? Oh ya, saya akan kerjakan. Saya akan menjadi kuat di dalamnya. Itu yang Tuhan mau, kita berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga angin keras, pencobaan apapun yang datang di dalam dunia ini mengganggu pikiran kita, membuat hati kita sedih, takut dan sebagainya, tidak akan menghalangi langkah kita. Jalan maju terus karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yakin saudara, yakini ini. Jadilah sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Saudara ingin Tuhan bersama dengan saudara, jadilah itu. Saudara pikir, saya juga masih bisa, nantilah Tuhan. Kalau saya susah baru saya panggil Tuhan. Jadilah seperti apa yang Anda mau. Sementara kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tahukah saudara apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan, gampang saja. Dengar-dengaran dan tunduk pada firman Tuhan. Dengar-dengaran. Kalau Tuhan bilang jangan begini, kan ada di dalam hadis. Jangan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa di depan kita. Tuhan sudah tahu ada apa di depan kita. Tuhan bilang jangan pergi. Kita pergi maksa pergi. Dengar-dengaran serta tunduk pada firman Tuhan. Kalau ada apa-apa yang membingungkan kita, baca firman. Ada jawaban semua di dalam firman Tuhan ini. Apapun yang kita hadapi, jawabannya ada. Jawabannya ada. Jadi saudara tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita dapat menjaga, memelihara kebaikan-kebaikan Tuhan.
supaya tetap ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Cuman satu, untuk menjaga, memelihara kebaikan Tuhan supaya terus kita nikmati kebaikan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dengan begitu akan membuat kita dekat melekat kepada Tuhan, menikmati terus kebaikan Tuhan. Saudara mau menikmati kebaikan Tuhan? Haleluya. Apa yang kita mau pikir lagi di dunia ini? Sebab akhir perjalanan kita bukan di dunia ini. Nanti itu adalah akhir perjalanan kita. Di dunia ini kita jalan-jalan senang-senang, tetapi nanti yang selama-lamanya ditentukan sekarang. Apa yang saudara buat, kerjakan sekarang, menentukan kehidupan saudara nanti. Kalau saudara sekarang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhkan segala dosa-dosa, tetap hidup benar, menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan baik, dengan puji-pujian, saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara sudah tahu kemana nanti kita pergi. Apa yang kita akan tuju nanti, kita harus kerjakan sekarang. Sekarang harus kita kerjakan. Jadi jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Kerjakan sekarang. Saudara mau pilih yang mana, silahkan. Kerjakan sekarang. Kalau ada dua orang berjalan bersama, kita dengan Tuhan. Saya ini ambil contoh ya. Harus ada kesepakatan. Saya catat di sini, harus ada kesepakatan kalau kita mau berjalan. Ada kesepakatan saling mengisi, saling memperhatikan, saling menghormati. Penting, saling menghormati. Kalau jalan berdua kan kita harus saling mengisi, saling memperhatikan. Jangan yang satu membabu-babukan dia, yang satu mentuan-tuankan dia. Nggak bisa, kita sederajat semua, sama kita. Ya, jadi kita harus saling mengisi, saling memperhatikan, dan saling menghormati. Dengan demikian kita dapat berjalan bersama. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan kita harus saling menghormati. Tuhan menghormati kita. Dia menghormati, menghargai ciptaannya. Terlebih kita harus lebih menghormati dia, bukan? Tuhan menghormati kita. Kita mau berbuat jahat, silakan. Tuhan gak marah kok. Dia hormati kita. Tapi terima sendiri akibatnya nanti ya. Dia menghormati kita. Apapun menjadi keputusan kita, dia hormati. Saling menghormati. Tetapi untuk dapat berjalan bersama-sama, kita mesti mempunyai satu pemikiran. Kita harus mempunyai satu tujuan. Kita tidak bisa jalan sama-sama, tetapi tujuan kita beda. Satu mau ke surga, satu mau ke neraka. Kan nggak bisa kan? Harus sama-sama sepakat. Dan kita sepakat dengan Tuhan, berjalan. Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Mari kita perhatikan dan kita saling menghormati. Kita perhatikan jalan kita, arah kita. Tuhan tuntun kita kemana harus kita jalani kehidupan ini. Haleluya, Allah itu Allah yang luar biasa. Benar, Allah yang luar biasa? Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda tidak mengakui Allah itu adalah Allah yang luar biasa, buat apa saudara datang ke sini? Saudara mengakui Allah itu adalah Allah luar biasa, Allah yang mempunyai kehidupan ini, Allah yang memelihara kita hari lepas hari. Itu alasan saudara ada di tempat ini. Karena saudara ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan? Ya kan? Tuhan itu adalah Allah yang patut kita senangkan. Melalui kehadiran kita di gereja, berdoa, memuji-muji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Jadi tadi kita memuji Tuhan, percayalah Tuhan ada. Bertakhta di atas puji-pujian kita. Dan kalau dia ada, apa yang menjadi masalah saudara? Sampaikan kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Sampaikan. Dia adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mempunyai kehidupan kita.
Kalau kita menyadari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup ini akan menjadi berarti. Hidup ini menjadi berarti kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berarti buat sesama kita. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu bukan yang kita mau. Menjadi berkat buat sesama kita. Mengasihi sesama kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Kasih Allah harus ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita takuti dalam menjalani kehidupan ini. Saya catat di sini. Karena ada janji penyertaan Tuhan bagi kita. Apa yang membuat kita takut menghadapi hari esok? Apa yang membuat kita khawatir melihat keadaan dunia ini yang makin hari makin tidak menentu? Apa? Apa itu? Tidak perlu kita khawatir dan takut, karena kita pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan sekalipun membiarkan saudara dan saya yang percaya kepada Dia, tidak akan membiarkan kita tergeletak, tidak akan membiarkan kita susah. Tidak, itu adalah janji Tuhan. Tuhan akan menjalan bersama-sama dengan kita. Jangan takut, kita mempunyai Allah. Kita adalah anak-anak yang luar biasa. Kita luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa karena Tuhan mengasihi kita. Itu luar biasanya kita. Mempunyai Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia akan menuntun kita. Dia akan tidak membiarkan kita tergeletak. Dia tidak akan membawa kita kepada masalah yang membuat kita jadi susah. Tidak. Tapi Dia akan menuntun kita. Dia akan tolong kita. Asal kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Tapi pastikan kita yang harus hidup lebih baik. Lebih baik bukan di mata manusia, lebih baik di mata Tuhan. Dunia boleh tidak menjadi lebih baik, dan itu firman Tuhan memang. Tetapi kita harus menjadi lebih baik di mata Tuhan. Jangan sia-siakan, buang-buang waktu. Jangan waktu itu dibuang-buang dengan hidup yang tidak benar, pikiran yang tidak baik. Jangan. Kita harus hidup benar sekarang. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita tamatkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar, dan tentu tidak hanya sampai mendengar. Tapi apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah lakukan apa yang sudah Anda dengar. Berbuatlah baik. Pakai kesempatan, karena waktu itu sangat sempit. Sangat sempit. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Yang yakin nyanyikan pujian ini. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku aman
Saudara boleh angkat tangan saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang mengganggu pikiran saudara, hati saudara, angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita lebih dari 2-3 orang di sini. Allah ada bersama dengan kita. Dia akan menjawab segala persoalan saudara. Dia akan berikan apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Haleluya. 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 Betapa bahagianya kami Tuhan. Kami boleh memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan. Roh Kudus, kuatkan kami, mampukan kami menjalani kehidupan ini dari kebenaran pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Siapa yang menjadi lawan kami? Tuhan, terima kasih. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada kami. Apa yang menjadi masalah kami Engkau selesaikan Tuhan, karena kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman boleh diam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga benar orang melihat Engkau besar di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah mempermalukan kami yang berharap kepadamu siang dan malam. Kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman. Berkati sidang jemaat yang hadir malam hari ini. Mereka datang karena mereka tahu Engkau ada bersama-sama dengan mereka saat ini. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan, Engkau ada dan membela anak-anak-Mu. Tidak sekali-kali Engkau biarkan kami terlena dengan masalah-masalah kami. Kau selesaikan semua dengan baik, karena kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami sudah minta dan alaskan doa kami penuh dengan rasa syukur. Haleluya. Amin. Kelamar
sekali lagi kami tundukkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih pimpinanmu dari ibadah kami dari awal sampai selesai. Apa yang kami kerjakan malam hari ini kiranya menyenangkan hati Tuhan. Apabila Engkau temukan kesalahan, kelalaian, ampuni kami. Apa yang tidak sempurna dari ibadah ini, sempurnakanlah ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa kepada Engkau. Semua jemaat-Mu yang telah hadir malam hari ini, beserta umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu dari PA Eklesia bersama dengan kami memuji Tuhan dan telah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua. Dari setiap persembahan umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, rasa syukur yang mereka bawa kepada Engkau, genapi firman-Mu dalam hidup mereka, dalam pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan kepada umat-umat Allah. Kiranya semua umat-umat Tuhan ada dalam pelindungan-Mu, ada dalam keselamatan-Mu. Kami berdoa kepada Engkau bagi umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada, lawati mereka dengan kasih sayang Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan kembali oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, berkati pengelola gedung gereja ini, berkati saudara-saudara kami dari gereja lain yang beribadah di tempat ini, berkati dan lamar kami, berkati dan kormar kami, berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden kami, para menteri yang ada, MPR, DPR, TNI, Polri. Engkau memberkati para dokter dan para perawat yang sedang menangani pasien. Engkau berikan kekuatan kesehatan, sembuhkan mereka yang terpapar oleh penyakit-penyakit yang sedang menular dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya belas kasihan-Mu dan kemurahan hati-Mu yang kami mohon untuk menghentikan, untuk mengangkat virus yang sedang membuat manusia ketakutan hari-hari ini. Karena segala pengendalian ada dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas segala dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, karuniakan kesehatan, kekuatan senantiasa. Hikmat pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Perjalanan umat-Mu sebentar pulang, bungkus dengan kuasa darah Yesus, tiba di rumah masing-masing penuh selamat sukacita daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, segala hormat, pujian, keagungan bagi nama-Mu. Apa yang telah Engkau percayakan malam hari ini, kami mengucap syukur. Mampukan kami melakukan yang lebih baik ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat heran kaya bagi. Rahmat heran kaya